Ini yang kamu nantikan, sebuah karma untuk si pihak ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Cono, teman-teman. Seperti biasa pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading in the energy umum, energi semua orang. Bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, teman-teman, dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini sebagai hiburan semata. Oke, hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, tema kita untuk readingan kali ini ya teman-teman, ini loh yang kamu nantikan. Ya, seperti ada doa-doa kamu yang terkabulkan, termanifestasikan teman-teman. Sebuah karma untuk si pihak ketiga. Ya, apa itu teman-teman? Tentu hal-hal yang mungkin selama ini kamu nantikan ya. Sebuah kehancuran yang bisa saja saat ini sedang terjadi dan dirasakan oleh si pihak ketiga. Nah, siapa sosok pihak ketiga di sini teman-teman ya? Oke, fokus konsentrasi. Di sini kartu sudah aku shuffle dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama, oke, di sini ada King of Wands ataupun Raja Tongkat. Nah, jika aku fokuskan energi kartu pertama ini teman-teman ya, terhadap kondisi kehidupan kamu terlebih dahulu, ini adalah sebuah energi yang menggambarkan tentang sebuah keinginan. Oke, tentang sebuah keinginan yang dimana teman-teman ya, karena kita berbicara masalah pihak ketiga yang telah mungkin membuat kehidupan kamu menjadi berantakan. Nah, pihak ketiga di sini siapa ya teman-teman? Mungkin banyak energi yang aku lihat, tetapi aku akan mencoba untuk memfokuskan salah satunya terlebih dahulu, yaitu ketika aku membahas terkait dengan kehidupan asmara. Tentu ini adalah sebuah hal yang mungkin cukup menyakitkan di dalam kehidupan kamu ketika di dalam kehidupan asmara kamu, kesetiaan kamu dibalas dengan sebuah pengkhianatan. Ya, dan ternyata sebuah pengkhianatannya di sini teman-teman, ya, ini terjadi dan ini dilakukan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga di sini adalah seseorang yang mungkin kamu kenal dengan baik, ya. Ketika mungkin kamu, dekat banget dengan dia, ketika mungkin sudah banyak hal ya yang kamu lakukan, mungkin kamu menolong, membantu segala macam teman-teman, ya itu, ya ternyata apa yang kamu lakukan di sini, dibalas dengan hal-hal yang cukup menyakitkan, hal-hal yang cukup, mengecewakan banget lah gitu loh teman-teman. Oke, kemudian di sini ada Two of Swords teman-teman, ataupun dua pedang. Nah, hadirnya kartu kedua ini teman-teman ya, ini adalah sebuah kartu ya yang menggambarkan bahwasanya di sini aku melihat memang apa ya, kamu berusaha banget untuk menunjukkan gitu sih. Ya, kamu berusaha untuk memang berjuang ya, menunjukkan hal yang terbaik lah agar apa? Agar apa yang mungkin telah dilakukan oleh si pihak ketiga kepada kamu, dia bisa menerima karmanya, teman-teman. Ya, mungkin dari doa kamu, ikhtiar kamu. Contoh ya tadi, ketika pasangan kamu pergi meninggalkan kamu dan memilih pihak ketiga. Ya, jelas di sini pasti ada beberapa faktor yang mempengaruhi nih. Apakah ini ada kaitannya tentang adanya guna-guna ataupun black magic yang membuat pasangan kamu menjadi terpikat oleh si pihak ketiga? Ya, dan apakah ada faktor-faktor yang lain? Mungkin di sinilah upaya-upaya kamu, teman-teman ya. Ya, namanya upaya usaha nggak ada masalah ya, teman-teman. Selagi memang tujuannya baik nih. Tetapi jika tujuannya nggak baik, nggak benar ya, baru ini harus kamu hindari kalau bisa seperti itu. Nah, jika memang upaya kamu ingin membuat pasangan kamu kembali dan jika harapan kamu, doa-doa kamu ingin ya sebuah hal-hal semuanya ingin ya menjadi lebih baik lah. Pihak ketiga mungkin menyadari ataupun paling tidak dia mendapatkan karmanya kan seperti itu teman-teman. Ya dan bahkan ini terkait dengan hal-hal yang lain ya. Pihak ketiga di sini bukan berarti ada wanita lain, pria lain teman-teman ya. Bisa jadi kalau kita membahas tentang hal-hal yang lain ya, ini bisa jadi karena adanya apa ya? Orang-orang yang juga menghancurkan kehidupan kamu, tetapi pihak ketiganya di sini ya seseorang yang mungkin kamu kenal juga gitu teman-teman. Ya, dia tidak suka dengan kesuksesan dan keberhasilan kamu. Bisa jadi seperti itu. Oke, next.
pada kartu yang berikutnya di sini ada Three of Pentacles, teman-teman. Nah, adanya upaya dan usaha yang kamu lakukan pada kartu kedua ini, teman-teman, aku rasa memang tidak akan mengkhianati sebuah hasil yang akan kamu terima. Tidak akan mengkhianati sebuah hasil yang akan kamu dapatkan. Kenapa aku katakan demikian, teman-teman? Karena di sini aku melihat nanti bakal ada sebuah energi penyesalan dari seseorang yang mungkin telah meninggalkan kamu. Kita katakan pasangan kamu, ya, ataupun energi-energi yang lain bisa jadi, teman-teman, ya, yang dimana dia meminta maaf atas sebuah kesalahan-kesalahan yang pernah dia perbuat, baik di dalam pekerjaan, usaha bisnis, keluarga, seperti itu. Dan memang sih lebih dominan ini terkait dengan masalah rumah tangga ya, energi yang lebih besar, teman-teman. Mungkin lebih cenderungnya ini 70% masalah rumah tangga dan mungkin 30%-nya masalah-masalah yang lain ya, itu tadi, teman-teman. Nah, di sini aku melihat seperti energi penyesalan nih, ataupun kesadarannya sudah mulai pulih timbul ya, teman-teman, ketika upaya-upaya yang kamu lakukan di sini sudah cukup maksimal, teman-teman. Ya, mungkin upaya-upaya yang kamu lakukan di sini adalah ketika pasangan kamu sudah terpengaruh oleh adanya kekuatan black magic ataupun kuna-kuna, teman-teman. Jelas ini harus apa ya, harus upayanya itu harus cepat memang, teman-teman ya. Apakah kamu berupaya mencari orang-orang pintar juga nih, teman-teman ya, untuk membantu kamu. Ya seperti itu, tidak ada masalah sebenarnya karena memang tujuannya bagus, baik. Ya, ya kamu jadikan itu semua sebagai perantara gitu loh, teman-teman ya. Perantara dari doa-doa kamu lah gitu loh. Ya, agar terijabah, agar terkabulkan, teman-teman. Oke. Nah, dari apa yang aku lihat di sini ya itu semua akan berhasil, tidak akan sia-sia, teman-teman. Ya, ini perjuangan dan pengorbanan kamu selama ini guna untuk mendapatkan kembali kebahagiaan kamu apapun itu bentuknya. Yang jelas memang tidak ada yang sia-sia ketika kamu terus mau berupaya berusaha ya, teman-teman. Ya, aku melihat di sini dia akan kembali lagi nih. Ya, kembali lagi mungkin kepada kamu. Nah, jelas ya, artinya ketika pasangan kamu nantinya kembali lagi bersama kamu, meminta maaf kepada kamu, teman-teman, pasti ada masalah gitu loh di dalam hubungan mereka. Apa sih masalah-masalah yang terjadi di dalam hubungan mereka, teman-teman, ketika pasangan kamu nanti bakal kembali ataupun di dalam hal-hal yang lain. Nah, ini bisa jadi terkait dengan kehancuran kehidupan mereka yang terjadi, teman-teman. Kehancuran di dalam hal apa? Mungkin, ketidakcocokan, ya. Karena apa tadi? Ya itu tadi, teman-teman, karena kemarin kan dia terpengaruh oleh adanya kekuatan black magic dan guna-guna sehingga membuat dia hilang kesadaran gitu loh, hilang jati dirinya, dia hilang banget. Ya, teman-teman, ketika kamu terus berdoa ternyata dia sudah menyadari, teman-teman, dan apa yang terjadi ya itu tadi, ya mungkin dia meninggalkan si pihak ketiga dan lain sebagainya dan mungkin juga ada konflik masalah ya, teman-teman. Dan dampak yang akan terjadi terhadap si pihak ketiga apa, teman-teman? Banyak hal yang aku lihat sebenarnya dari kartu ini, teman-teman. Apa sih dampaknya ketika Tuhan telah mengirimkan sosok malaikatnya, teman-teman, untuk membantu kamu nih. Ya, mungkin inilah sebuah karma terburuk yang akan dirasakan dan diakibatkan ya, teman-teman, oleh perbuatan si pihak ketiga tersebut. Ya, apa sih karmanya? Apa sih dampak yang terburuk yang akan terjadi ini, teman-teman? Ada Nine of Wands. 9 tongkat ini muncul hadir. Oke. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan bahwasanya si pihak ketiga akan mengalami kemalangan. Oke, kemalangan, kehancuran, dan bahkan hal-hal buruk yang mungkin tidak kamu bayangkan sebelumnya, teman-teman. Apa itu? Ya, banyak hal mungkin bisa jadi dia akan sakit-sakitan, bisa jadi di sini, teman-teman ya, orang-orang pada mengucilkan dia, membuli dia, ataupun mungkin juga di sini ya ketika dia memiliki sebuah jabatan, pekerjaan, ya usaha bisnis semuanya akan hancur. Seperti itu, teman-teman. Oke, semuanya akan hancur di dalam kehidupannya tanpa terkecuali. Biarpun kamu mendoakan hal yang terbaik, tetap saja karma itu akan datang kepada dia, teman-teman. Oke, nyata banget ya, teman-teman, ketika memang sebuah karma itu sudah terjadi terhadap seseorang yang jahat kepadamu, menzalimi kamu, teman-teman, maka ya kun fayakun. Tidak ada yang tidak mungkin gitu sih. Kamu akan memperoleh sebuah kemenangan. Karena itu tadi, ya, teman-teman, adanya doa, ikhtiar, kesabaran kamu, pengorbanan dan perjuangan gitu sih. Kemudian pada kartu yang terakhir di sini ada The Emperor, teman-teman. Oke. Sebagai energi penutup ya terkait dengan energi kamu ya terlebih dahulu ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan bahwasanya kamu akan memperoleh kembali sebuah
apa yang mungkin telah hilang, apa yang mungkin telah diambil orang lain, teman-teman. Contoh tadi pihak ketiga di dalam kehidupan rumah tangga, asmara, dan kemudian pihak ketiga dari orang-orang yang mencoba untuk menghancurkan kehidupan kamu, teman-teman. Ya, di dalam segala aspek, bahkan teman-teman kamu akan memperoleh hal tersebut. Ya, mungkin seperti itu, teman-teman. Ya, mungkin demikian. Ready kan untuk kesempatan kali ini ya? Ambil sisi positif dan buang jauh yang negatif. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.